Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga iwan akhwat jamaah yang berbahagia, sore hari ini Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai, Masjid Istiqomah, untuk melanjutkan kembali kajian tema besar kita, yaitu Rihlatul Khulud. Kita akan membedah fase demi fase kehidupan setelah kematian, di mana kita semua pasti akan menempuhnya. Dan tema kita pada sore hari ini adalah fase-fase alam kubur. Hadirin sekalian, semua kita pasti akan menempuh fase alam kubur. Pertemuan yang sebelumnya kita membedah tentang malam pertama di alam kubur. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tema kita dengan membedah fase demi fase di alam kubur. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini melembutkan hati, mengingatkan diri kita yang sering lalai dengan kesibukan duniawi sehingga melupakan kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah dan dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, pertemuan yang sebelumnya saya membahas tentang fase alam kubur, yaitu detik-detik sakaratul maut. Di surat Qaf, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَجَاءَتْ sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu dahulu sering lalai darinya. Hadirin sekalian, star menuju kampung akhirat itu ketika seseorang didatangi malaikat maut. Ya. Orang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman. Yang namanya kematian ada rasa. Ya. Sakaratul maut itu ada rasanya. Orang mukmin kata Nabi berbeda dengan orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman bagaimana? Nabi menceritakan yang datang itu malaikat bidul wujuh, dengan penampilan yang menyenangkan, bermuka enak dipandang, mukanya cerah, harum, dan kalimat-kalimat yang keluar, kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah, ketika setiap orang yang berada di ujung kematiannya, ya, di detik-detik perpisahan dia dengan dunia menuju akhirat itu, Nabi menceritakan, ya, maka para malaikat datang. Dan nanti muncul malaikat maut untuk orang beriman di sebelah kanan. Dicabut ruhnya itu dengan perlahan seperti air yang keluar dari mulut teko. Coba antum tuangkan air dari teko tuh. Lembut ya? Lembut tuh kan? Dan kalimat yang keluar bagaimana untuk orang beriman? Ayatuhan nafsut thayyibah,
Ayatuhan nafsul mutmainah, wahai pemilik jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah, kembalilah kepada ampunan dan keridhaan Allah. Itu kalimat-kalimat yang keluar. Tapi tetap, kata Nabi yang mulia, yang namanya sakaratul maut itu ada rasa sakitnya, ada. Ya. Nah kemudian, untuk orang kafir bagaimana? Nabi menceritakan. Ya. Turun malaikat yang banyak, sudul wujuh. Mukanya hitam, menakutkan. Dan kalimat-kalimat yang keluar juga kasar. Bagaimana kalimatnya? Ayatuhan nafsul khabithah wa sayyi'ah. Wahai pemilik jiwa yang buruk, yang jelek. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluar, kembalilah kepada kemurkaan Allah. Dan ketika dicabut, kamu keluar. Nabi menceritakan bagaimana kondisinya itu seperti besi yang bercabang yang disimpan di tumpukan kain wol yang basah dan ditarik sekaligus. Ya. Kemudian bagaimana ruh setelah seseorang dicabut itu, orang beriman naik ke atas. Ini fasenya ya. Naik ke atas, lewat langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus ke atas. Sampai kemudian berakhir di Illiyin. Di mana, Bu? Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu orang beriman. Ya. Orang tidak beriman bagaimana? Ini ruh ketika naik sampai di langit yang pertama saya ditolak. Enggak dibuka tuh pintu. Jadi langit itu ada pintunya. Orang malaikat tidak dibuka dan dilemparkan. Seperti orang yang jatuh dari atas dihempaskan sama angin ya ke tempat yang jauh. Itu orang-orang yang tidak beriman, kata Nabi yang mulia. Ini peristiwa gaib, hadirin sekalian. Ya, peristiwa gaib. Jadi orang bertakwa itu yang pertama kali disebut dalam Quran tatkala kita membuka Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, sebut ya. Al-muttaqin siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada peristiwa yang gaib. Mengimani makhluk gaib, peristiwa gaib dan alam gaib. Itulah iman. Kita beriman. Ya. Nah, kemudian disebutkan setelah ruh ya dikembalikan ke jasad, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika roh dikembalikan ke jasad di alam kubur yang mana Allah alam, kita tidak tahu. Jelas tidak. Tidak berbeda nih. Fisiknya kuburan itu ada di tempat tertentu, tapi apakah di sana juga alamnya Allah alam. Ini sudah berbeda. Saya, Bapak Ibu, Iwan Akhwat akan ke sana nanti. Kenapa Nabi yang mulia menganjurkan agar kita ziarah kubur itu untuk apa? Untuk ingat? Ingat mati, bukan minta ke kuburan. Ya. Ingat mati. Agar kita sungguh-sungguh untuk mengisi umur yang masih ada, betul tidak? Kan kita nggak tahu. Boleh jadi tahun depan kita akan mulai, ya. Atau mungkin bulan depan. Atau minggu depan. Atau jangan-jangan nanti malam kita sudah berada di alam kubur.
Bisa tidak? Sangat bisa, betul tidak? Kan nggak dijadwal, kita nggak tahu kematian kita ya. Ada yang tahu kapan jadwal kematiannya di sini? Akhwat, ada yang tahu nggak? Mau beritahu nggak? Bisa mati sebelum mati itu. Udah mending rahasia aja. Biar kita senantiasa siap kapanpun, betul tidak? Oke, lanjut ya. Nah, ketika dikembalikan, nah mulailah fase selanjutnya alam kubur, apa namanya? Ini saya mengulang saja ya. Ya. Apa namanya? Himpitan alam kubur. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit seorang sahabat Nabi yang mulia. Siapa namanya? Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arasy bergerak. Ya, pintu-pintu langit terbuka. Serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Ini syahidnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ini hadisnya. Nabi yang mulia bersabda, "Hadzal ladzi taharraka Allahul 'arsy." Inilah yang membuat arasy bergerak, bergoncang. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati. Dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Lihat penghujung ucapan Nabi ini bagaimana. Laqad dhumma dhammatan summa furrija anhu. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Kita bahas ya, apa makna himpitan kubur. Oke, selanjutnya. Di hadis yang lain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil qabri dogtotan." Sesungguhnya kubur memiliki himpitan. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad ibn Mu'adz. Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu yang paling layak itu Sa'ad bin Mu'adz. Ini sahabat Nabi yang mulia, yang surga tempat kembalinya syahid. Yang terpanah di perang Ahzab. Ya. Dan meninggal di perang Bani Quraidzah. Kemudian hadis yang lain. Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi. Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti akan selamat, kata Nabi. Anak kecil nggak punya dosa, betul tidak? Dihimpit juga. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan himpitan kubur? Dogtotul kubur itu apa maksudnya? Para ulama menyampaikan, yang dimaksud dengan himpitan kubur di sini untuk orang beriman ya, apa maknanya? Untuk orang beriman itu seperti rindunya seorang ibu yang sudah lama berpisah dengan anaknya. Pelukan. Kenapa? Karena kita berasal dari tanah. Betul? Hidup di atas tanah. Dan ketika mati dimasukkan ke dalam tanah. Nah, jadi seperti seorang ibu yang sudah lama berpisah. Ketemu dengan anaknya bagaimana kira-kira? Rindu ya? Dipeluk tuh. Dipeluk. Itulah makna himpitan kubur bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Anak kecil juga dihimpit. Nah, sekarang bagaimana makna himpitan kubur bagi orang-orang yang tidak beriman? Para ulama kita menceritakan, menyebutkan berdasarkan beberapa hadis makna himpitan kubur
Untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu apa? Siksaan. Diremuk sampai tulang belang itu numpuk. Ya. Pertama, cuma hanya sekali aja. Remukan, dibebaskan. Ya. Ya kan nggak ada kematian lagi. Jelas tidak? Nggak ada kematian lagi. Orang sudah di alam kubur, di mahsyar nanti nggak ada kematian lagi. Ya. Yang ada penderitaan. Di dunia, Nabi pernah menceritakan ketika seseorang betapa hausnya di mahsyar itu, ketika matahari mendekat sejauh 1,6 km atau 1 mil, ya, bayangkan haus yang sangat. Seandainya ada kematian, kata Nabi, pasti akan mati tuh orang tuh, saking haus. Tapi nggak ada kematian. Ya, ya di dunia kan paling top apa? Yang mati, betul tidak? Orang sakit itu kan, sakit yang paling parah gitu, ujungnya mati kan? Di dunia, di sana nggak ada kematian lagi masalahnya. Yang ada apa? Orang kekal dengan penderitaan atau kekal abadi dengan kenikmatan, itu saja. Oke, berikutnya apa? Fase yang berikutnya fitnah atau ujian kubur. Semua kita akan diuji oleh Allah di alam kubur, akan diuji. Mana hadisnya? Sudah kita bedah juga ya. Ini dia. Jadi fase ujian kubur, fitnah kubur. Ada nggak orang-orang yang bebas dari ujian kubur? Ada. Ya, ada. Orang-orang yang bebas dari fitnah kubur. Dari ujian kubur apa? Siapa? Orang-orang yang mati syahid. Mati syahid. Yang terbunuh di jalan Allah. Allah beri kemuliaan mereka. Kita mendengar hadis orang masuk surga tanpa hisab. Itu hanya pas hisab saja dia bebas. Yang lainnya tetap harus menempuh. Sama seperti ini. Jadi kalau kita tergambar ikhwan fillah, jadi sekalian, bagaimana kehidupan setelah kematian, kita akan berhitung ketika berbuat di dunia ini, betul tidak? Jangan sampai mengucapkan kalimat yang berdampak kepada akhirat kita kan? Juga perbuatan jangan sampai berdampak kepada kubur kita, kepada alam barzakh kita, mahsyar kita. Hati-hati. Semua ucapan, perbuatan akan ada dampaknya. Ya, ada dampaknya. Nah, hadisnya bagaimana? Seseorang yang dikembalikan kepada jasadnya, ruhnya itu akan didatangi malaikat. Itulah fase apa namanya? Fase fitnah kubur. Ditanya. Fayatihi malakan. Lalu datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir, dan mereka menundukkan si mayit ini. Kalau orang beriman bagaimana? Ditanya. Sama pertanyaannya, 3 saja. Man rabbuka? Wa madinuka? Wa man hadzal rajul allazi bu'itsa fikum? Maksudnya siapa Rasul? 3 ini pertanyaan, siapa yang jawabannya ya? Orang beriman ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dengan mudah menjawab, Rabbi Allah. Allah, Rabbku. Wa madinuk, apa agamamu? Diniyal Islam, Islam agamaku. Ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum? Siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Ya, umat akan menjawab sebagaimana nabinya, betul tidak? Kita umat Nabi Muhammad. Maka jawaban kita apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kemudian di zikir pagi sore itu ada bacaan tuh al-ma'surat itu ya. Zikir pagi sore, zikir pagi petang ada tidak? Doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya. Itu enggak sekedar diucapkan. Tidak sekedar diucapkan saja, tapi pahami isinya. Agar kita komitmen, jelas tidak? Dengan tauhid, dengan iman, dengan syariat, dengan Islam, dengan Rasulullah sebagai teladan kita, jelas. Makanya kemudian yang menjadi pokok pelajaran penting bagi seorang mukmin itu ada 3.
Para ulama nulis dari masa ke masa, judulnya apa? Al-Usulul Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul, 3 yang menjadi pondasi pokok. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Itulah tadi kalimat apa? Rabbi Allah. Raditu billahi rabba. Ma'rifatullah, kenali Allah. Yang kedua apa? Ma'rifatul Islam. Ma'rifatul Islam. Wabil Islami dina. Diniyal Islam. Yang ketiga apa? Ma'rifatul Rasul. Mengenal Rasul. Karena ini yang akan diujikan. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Jadi mudah dan tidaknya kita menjawab bukan karena kita hafal, kuat hafalan, dihafalkan babahari geningnya 3 pertanyaan. Merabuka Allahu Rabbi, hafal lah. Wa madinuka dinil Islam, babari apa kenti ayeuna. Mahadzar rajul alladzi bu'itsa fikum Rasulullah. Gening babari. Tenang lah, misalkan. Ya silakan aja kalau mau begitu ya. Apa maksudnya? Ya amalkan, jelas tidak? Istiqomah dengan iman, istiqomah wa Allah sebagai Rabb kita, istiqomah itu dengan tauhid. Yang kedua, istiqomah dengan Islam, syariat. Yang ketiga, kenali Rasul yang telah menghantarkan manusia mengenal Tuhan, yaitu Allah, dan sudah menunjuki jalan. Selamat kita nanti. Maka ditanya, wa ma ilmuka? Loh, kamu benar semua jawabannya. Dari mana kamu tahu? Si orang beriman menjawab, qara'tu kitab Allah. Ya iyalah, aku baca kitab Allah, aku baca Al-Quran. Fa'amantu bih wa saddaqtu. Aku beriman, aku benarkan. Ada orang membaca Quran bahkan menghafal, tapi dia tidak mengimani Quran, betul tidak? Ada enggak? Ada. Itu orang-orang orientalis itu ada yang hafal Quran. Dia bisa baca dia, tapi dia tidak beriman kan? Nggak ada faedahnya itu. Atau ada orang Islam, dia baca Quran, mungkin juga hafal beberapa juz, tetapi akhlaknya, amalnya tidak sesuai dengan yang dia baca. Ada tidak? Ada. Nah, orang beriman, dia baca Quran, dia imani, dia benarkan. Ya. Ya kan jelas kan, di Quran kan isi tentang tauhid, betul tidak? Allah Jalla wa'ala mengenalkan siapa Allah dalam Quran. Banyak ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Allah sudah mengenalkan siapa Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu waliyul ladzina amanu. Itu kalimatnya Allah menceritakan siapa Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Banyak sekali. Kenali Allah. Yang kedua, ma'rifatul Islam. Di Quran disebutkan, betul tidak? Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Halo, jelas tidak? Tegas di Ali Imran 81-nya, 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din selain Islam maka diterima, rugi di akhirat nanti. Jelas tidak? Rugi. Enggak boleh kita punya keyakinan semua agama sama. Semua agama benar. Semua agama baik. Jangan. Itu virus yang berbahaya yang bisa merontokkan keimanan kita. Namanya apa? Virus pluralisme agama. Jangan. Halo? Kenapa tersenyum? Sedang berpikir? Hati-hati. Tentang Rasul diceritakan di Quran, betul tidak? Kisah para nabi, rasul, termasuk Rasulullah detail. Makanya, qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah. Fa'amantu bih, wasaddaqtu, aku imani, aku benarkan.
Sebaliknya, orang kafir bagaimana? Orang yang kafir ditanya juga sama. Apa jawabannya? Marabbuka? Apa jawabannya? Nggak bisa jawab dia. Nggak ada dia menjawab. Lata, Manat, Uzza, Tuhanku. Nggak ada itu. Yesus, apalagi? Hah? Apalagi? Sang Buddha Gautama, nggak ada itu. Nggak berani mereka. Karena itu semua Tuhan-Tuhan palsu itu. Jelas tidak? Nggak berani mereka. Hanya Allah. Atau nggak bisa jawab mereka. Lihat kalimat Nabi. La adri. Aduh, aku tidak tahu siapa Tuhanku. Ketika bilang tidak tahu itu bukan dipukul sama malaikat itu. Ya, hancur. Tapi kembali lagi begitu. Wa madinuka, apa agamamu? La adri. Apa agamamu? Nggak ada yang jawab. Konghucu, Buddha, Hindu, nggak ada yang berani bilang begitu. Ima Islam atau bukan Islam gitu kan? Nggak ada, karena memang Allah nggak menurunkan agama kecuali Islam. Manusia kemana larinya kalau udah mati? Kepada Allah. Nggak ada menjawab yang lain. Terakhir, ini siapa nih orang ini nih yang diutus kepada kalian? Nggak ada yang berani menyampaikan, si fulan idolanya, nggak berani mereka. Nggak kenal gitu jawabannya. Hala adri, aku tidak kenal. Tidak tahu. Setiap dipukul itu dia menjerit dan jeritan. Dia didengar oleh semua makhluk. Kecuali jin dan manusia. Tahu sebabnya kenapa yang dengar hanya jin dan manusia, yang lain tidak diizinkan mendengar? Apa jawabannya? Ada yang mau jawab nggak? Kucing mendengar tidak? Kucing dengar tidak, Bu? Ayam mendengar tidak? Anjing mendengar tidak? Semua dengar kecuali manusia. Kenapa? Manusia nggak mendengar. Dan juga jin. Halo. Rara ya? Ini masih hidup gak nih? Masih hidup ya? Apa jawabannya? Kucing, ayam, semua itu mendengar. Manusia tidak dan jin. Kenapa? Kira-kira kenapa jawabannya? Udah mau jawab enggak, ikhwan? Kenapa jawabannya? Kalau manusia dan jin bisa mendengar orang yang diazab di alam kubur, pasti seketika beriman semuanya. Pasti itu. Ngeri. Betul. Beriman semuanya. Lah di mana tempat ujian dunia kan? Dunia tempat ujian, betul tidak? Kebayang atau lamun orang bisa mendengar setiap lu dikubur diazab, wah malah bisa dahar. Betul tidak? Wah, syaradiun, beriman langsung. Ya, beriman langsung dijamin. Kan ini ujian dari Allah. Halo, jelas tidak? Ya. Itu namanya fitnah kubur namanya. Oke, lanjut ya fase berikutnya. Ini ikhwan ini hafalkan ini. Semua akan ke sana loh. Termasuk saya yang bicara di sini. Kayak orang mau manasik haji kan, mau berangkat haji kan. Mereka tuh manasik dulu. Kenapa? Dikenakan di kota Mekah sejarah seperti ini ada Ka'bah, di Ka'bah ada rukun. Wah, dikenali semua perjalanan haji kapan mulainya. Dibedah di manasik haji, betul tidak? Orang sungguh-sungguh kenapa? Karena ingin hajinya mabrur, betul. Karena hajinya kayak umroh, haji mah tuh sekarang ngancinya luar biasa. Tapi umroh bagaimana umroh? Bisa sekarang daftar minggu depan berangkat bisa, tapi haji enggak sampai 20 tahun nunggunya, ada yang 40 tahun nunggunya ya. Lama. Enggak mabrur. Padahal haji kalau tidak mabrur, misalkan dia berangkat haji kan kalau masih ada umur, punya duit kan bisa balik lagi nanti tahun depan furodah lah minimal ya. Kan mahal furodah sih. Lebaran untuk berangkat. Furodah sabaraha enak.
Hah? 300 sampai setengah miliar. Coba itu. Yang orang, yang boga duit mah tuh, cenah naon, betul nggak? Penting mah ngadaguan lila udah gitu. Kan kemarin ribuan yang gagal berangkat. Berarti orang itu teh hebat kalau duit. So kita mayar haji furoda teh sepian ke 600 juta ditebak gitu kan. Betul nggak? Saya rutin biasanya berangkat. Tahun kemarin tuh enggak karena gambling lah. Transisi dari masa pandemi ke saya nggak mau berangkat. Tahun depan insya Allah. Untuk mau ikut? Ketemu ya di Masjidil Haram ya. Saya yakin nggak doa ke Allah, betul tidak? Itu orang yang manasik dulu. Nah kemarin nih kisahnya ini ada yang berangkat ke sana. 2, yang satu orang itu belajar manasik. Dari sebelumnya baca-baca, terus nanya-nanya ke saya tuh nanya-nanya terus. Nah hijimah tuh biasa gitu, tidak sungguh-sungguh. Di Mekah nak, halo, handeu lah handeu, nyesel Ustaz cina belajar, saya nggak tahu nih haji saya sah atau tidak. Serba ragu, serba bingung. Tapi yang belajar mah mantap itu. Ustaz atur nuhun bimbingannya, Masya Allah. Mantap. Sama ata. Kayak kita kalau mati kan akan menempuh ini semua ya. Oh itu yang dijelaskan. Kita persiapkan betul tidak? Begitu. Orang maut geus ka dieu mau bisa balik deui masalahna betul tidak? Mau bisa balik deui. Ya. Oke. Guys lagi ya. Apa selanjutnya? Azab dan nikmat kubur. Ada azab dan nikmat kubur. Ya. Memang ada ikhtilaf di antara para ulama ya. Apakah yang diazab itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasad atau ruhnya saja? Itu ada ikhtilaf. Ya. Nah, mana dalilnya banyak tentang adanya azab kubur. Jadi kalau ada orang yang menolak azab kubur itu yang ngaco itu. Yang sesat akidahnya. Tapi kalau berbeda pendapat apa yang diazab itu ruhnya saja atau ruh dan jasad itu mah emang ada perbedaan pendapat. Tapi yang menolak itu yang sesat yang tidak boleh. Loh, Nabi menceritakan jelas tidak tentang azab kubur. Apa diantaranya? Ada doa yang diperintahkan untuk dibaca. Ini dia nih. Betul. Idza tasyahada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sudah tasyahud, apa yang pertama kata Nabi? Fal yasta'idz billah, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Min arba, dari 4 hal. Yaqulu, ucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada enggak azab kubur sini? Ada enggak? Nih, di garis bawah ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam dan dari siksa kubur. Jadi ada azab kubur. Dalam hadis yang panjang, Al-Bara bin Azib ketika Nabi yang mulia mengiring jenazah itu, ya, Nabi sampai lebih dulu dan para sahabat belum beres sudah digali. Kata Nabi apa? Ya, mohonkan kepada Allah agar selamat dari azab kubur. Ista'izu billah min azabil qabr, kata Nabi. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. 3 kali Nabi mengulang. Nabi mengucapkan ya, ada azab kubur tuh ada gitu loh. Ada azab kubur ada. Makanya kenapa kita dianjurkan baca doa ini ya? Setelah tasyahud sebelum salam. Hafal semua ya? Hafal enggak? Dibaca tuh. Ya, nggak apa tuh dibaca gitu. Hafal dan baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Siapakah orang-orang yang akan terpelihara dari azab kubur? Yang pertama, orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Tuh kemuliaan ya. Tidak akan ditanya dan dia tidak akan diazab. Nikmat kubur. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi begini. Ya Rasulullah katanya, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid? Nah, ditanya. Nabi menjawab, cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya. Masya Allah. Yang benar tapi yang syahid bukan yang sangit gitu ya. Yang mati syahid, yang membela agama Allah, cukup buat dia itu ujian terberatnya. Ya. Yang kedua siapa? Seseorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Apa namanya itu? Ribat. Ribat. Ashabur ribat. Ribat itu apa? Di perbatasan. Ini kayak orang-orang di Palestina tuh. Di Masjid Al-Aqsa tuh ahlu ribat. Di negeri Syam itu. Yang terdepan gitu. Itu ribat. Nabi bersabda, setiap orang yang meninggal amalnya ditutup. Kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Jadi semua ini kita dapatkan dari Nabi ya. Kan Nabi itu Nabi, Rasul diberikan wahyu, jelas tidak. Perkara gaib pun kita nggak tahu. Kalau tidak diberikan wahyu kita nggak tahu. Jadi jangan sekali-kali membangun akidah tentang alam gaib ini kecuali kita dengan hadis Nabi, dengan Quran dan hadis Nabi, jelas tidak. Akidah kan? Emang yang tahu siapa tentang alam kubur coba? Betul tidak? Rasulullah kan diberikan wahyu. Maka kalau kita yakin dengan ini mantap, kita nggak akan goyah. Kan banyak macam-macam sekarang ini ya di tayangan YouTube tuh, wah nyingsiunan gitu ya. Nah, dari mana mereka tahu itu? Betul tidak? Kita nggak akan goyah. Ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Seorang yang meninggal hari Jumat. Nabi bersabda, setiap muslim yang meninggal Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Apa syaratnya? Beriman gitu. Ya. Jelas tidak? Ustaz, tetangga saya orang kafir, Ustaz. Mautna poe Jumaah. Ada nggak? Ayah gitu kan. Orang kafir meninggal hari Jumat yang nggak berlaku. Jelas tidak? Itu orang beriman. Kan dia bisa pesan atuh. Tak apa kan? Minta boleh gitu. Doa kepada Allah boleh enggak? Kalau wafatkan husnul khotimah dari Jumat sedang sujud di Masjid Nabawi gitu. Masjid Al-Aqsa, Masjid Haram, boleh enggak minta begitu? Boleh. Orang kan minta lagi sieun gitu kan. Sieun diijabah. Kudu bersyukur diijabah maut di tanah haram, betul enggak? Emang gua mau maut? Emang di dia nggak akan mati, mati juga, cuman matinya paling di atas kasur, di rumah sakit barunya. Minta kepada Allah diwafatkan sedang berjihad gitu. Coba minta, siapa nggak minta begitu? Sieun. Seseorang yang meninggal karena sakit perut, ini ada hadisnya ini. Sakit perut, ayat tuh. Jarang gitu. Abdullah bin Yasar berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Sarad dan Khalid ibn Urfatah. Mereka menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang meninggal karena sakit perut. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, bukankah Rasulullah bersabda, orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur? Dan yang lain menjawab, iya benar. Ini hadis yang sahih. Yang penting kita mengimani ini, betul tidak? Ya kan kayak orang yang masih tenggelam kan syahid itu kan. Ya kan? Perempuan yang melahirkan, ya ibunya meninggal ketika melahirkan juga syahid. Itu kemuliaan dari Allah itu.
Orang beriman itu, ya khonifillah, berbicara bab kematian biasa saja gitu. Karena saya punya ungkapan berulang kali saya sampaikan, kematian bukan untuk ditakuti, bukan untuk dihindari, bukan. Yang namanya kematian itu untuk dipersiapkan dan disambut kedatangnya dengan amal terbaik itu. Ya, makanya para sahabat itu biasa. Rasul juga seperti itu. Ditawari, ya Rasul, engkau mau dunia dengan segala kemewahannya, kunci-kunci dunia diberikan, atau ingin kembali kepada Allah? Semua jawabannya apa? Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin kembali kepada Allah. Semua begitu. Ya. Orang beriman itu biasa saja. Ya, bahkan coba tanamkan di rumah itu. Ke istri, ke suami, ke anak-anak, saya begitu dengan keluarga. Ya harus siap kalau yang meninggal siapa yang duluan, betul tidak? Bersabarlah, nanti kita kumpul di surga, begitu. Harus jadi ucapan yang biasa di keluarga itu. Jelas tidak? Karena kita bisa berkumpul kembali di surga dengan keluarga, betul tidak? Bisa. Syarat ketentuan berlaku. Ya pastilah. Ya. Habis waktunya ya? Habis waktunya? Itu fase apa tadi? Fase nikmat dan azab kubur. Nah, setelah itu maka manusia akan, ya, orang beriman bagaimana? Kan setelah kubur ada kebangkitan nanti. Ada kebangkitan ya, setelah kubur ada kebangkitan. Saya pernah menyampaikan di majelis ini, ya. Masih ingat ya, peta ini ya. Nah, jadi nanti seseorang di sini dia akan menanti apa? Menanti hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Jadi sekarang dari zaman Nabi Adam alaihissalam yang pertama, Nabi Adam, Nabi Idris, umatnya terus sampai yang meninggal hari ini gitu, kalau ada, itu menanti di mana? Di alam barzakh. Ada yang menanti menunggu dengan kebahagiaan kenikmatan, dan ada yang menanti dengan penuh penderitaan. Tadi yang mendapatkan azab kubur. Berapa lamanya Allah alam, kita tidak tahu. Cara taman-taman surga atau sebaliknya ya, bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Pertanyaan, sejauh mana kesungguhan kita mendesain, ya, tempat yang semua kita akan datang ke sana? Apa itu? Alam barzakh, kuburan kita. Sekaranglah waktu untuk memperbaiki semuanya, betul tidak? Mumpung masih ada umur. Ya, masing-masing loh. Mau ibu-ibu, akhwat yang sudah punya suami, atau antum para ikhwan yang sudah
punya istri, ya nanti mah sendiri. Kita punya anak juga berpisah, anak punya orang tua juga berpisah. Sekian lama tuh. Nanti ketemu lagi pasti bangkitkan itu. Kalau beriman dia akan sama-sama kembali surga, kalau tidak berpisah. Jadi kematian bukan perpisahan. Perpisahan yang sebenarnya itu apa? Seseorang yang satu, si suami ke surga, istri ke neraka. Naudzubillah, itu pisah selama-lamanya. Mati mah enggak. Ya. Nah, itu harus bangun oleh kita keyakinan yang kokoh akan itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dalam sakaratul maut, dan semoga kita termasuk orang yang menikmati nikmat kubur ya, dan terhina dari azab kubur. Apa kuncinya? Layakan diri kita sekarang untuk mendapatkan kemuliaan itu berupa nikmat kubur. Allah alam bisawab. Tapi ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, untuk orang yang matinya mendadak, apakah tetap mengalami sakaratul maut? Ikhwanifillah. Semua. Mau mati ngadadak, mau mati naik kapal laut tenggelam, naik pesawat terbang hancur, mau dibunuh, mau sakit, semua mengalami sakaratul maut. Itu peristiwa gaib itu. Ya. Oh berarti orang matinya dimakan hiu tidak ada sakaratul maut gitu ya. Nudina kasur itu keliru itu. Ini sudah berbeda alam, sudah berbeda, kita nggak tahu kan. Kalau yang bisa dilihat Pak, yang sedang di atas kasur kita lihat kan, kita nggak tahu juga kan seperti apa dia proses melepaskan nyawa, betul tidak? Kita nggak tahu, hanya kita bisa melihat dohirnya saja kan. Dia sedang berada sudah melihat alam gaib dia itu. Kenapa tobat nggak diterima gitu loh ketika ruh sudah ditenggorokan, nggak diterima tobat itu? Jelas tidak? Semua itu ngalamin. Semua manusia, semua. Nabi juga ngalami sakaratul maut kok Nabi itu. Nabi terkenal hadisnya. Sampai pada ya Allah sakit sekali katanya sakaratul maut ini. Ada sakitnya. Nabi merasakan. Rasulullah merasakan itu. Allahumma hawin alayya fi sakaratul maut, ya Allah ringankan dalam sakaratul maut ini. Semua. Ya. Sama kayak orang bertanya, Ustaz, ari nu matina naik kapal hancur, kira dibangkitnya di mana? Dikubur kan? Ini pertanyaan yang tadi itu saya katakan ya. Sudah berbeda kondisinya. Jelas tidak? Karena mau kubur lagi di mana, atau nu tenggelam, nu dimakan ikan, nu naik kapal selam dan nu tenggelam langsung ke handap kan? Di mana kuburnya gitu kan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dengan keimanan jawabnya ya. Jelas tidak? Allah alam bisawab. Boleh yang live dulu langsung. Silakan Ibu. Enggak, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya tentang ruh ya. Kebetulan ini kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya tentang ruh ya Ustaz. Kebetulan kan mau tanya tentang ruh. Ruh? Ya. Kebetulan ayah saya baru meninggal bulan puasa kemarin. Nah, kebetulan ayah saya baru meninggal bulan puasa kemarin. Nah, ayah saya ya baru meninggal bulan puasa kemarin. Yang mau saya tanyakan, kalau sering mimpi sekitar seminggu bisa 2 kali, itu benar ruh atau tidak yang ada di dalam mimpi? Terus yang kedua yang mau saya tanyakan, ketika ziarah kubur setiap di hari Jumat, itu katanya ruh bisa mendengar siapa yang mendatanginya, benar atau tidak ya Ustaz? Ya itu aja. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Wafatnya bapaknya ya. Baik. Berapa usianya? Oh, 73. Ya memang segitulah umur manusia segitu. Sudah waktunya itu. 60-70 tahun udah waktunya meninggal itu ya. Emang mau berapa lagi coba, betul tidak? Emang mau berapa umurnya? Emang udah segitu udah waktunya meninggal itu ya. Kembali kepada Allah kan, mau jadi budak deh, mau gitu kan. Baik, makasih Ibu. Yang pertama tentang ruh. Begini, orang bermimpi itu, kan mimpi itu yang pertama ada bunga tidur ya. Kenapa coba bunga tidur?
Ya mimpi saja gitu. Yang kedua karena dia teringat terus secara psikis. Itu ada kajiannya agak panjang. Kalau saya tema satu khusus tentang mimpi, ada bab mimpi ada. Saya punya kajian tentang mimpi, harus kita fahami. Dan harus ada yang ahli tawil mimpi. Entong dukun, karena kiai, ustad, ngerti agama, tawil mimpi. Iya datang ke dukun, atau dikerjain ku dukun, betul nggak? Itu Imam Ibnu Sirin itu ulama besar. Ibnu Sirin itu tabi'in itu, dia punya kitab judulnya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi itu. Ya. Nah, bagaimana? Hadirin sekalian, kalau kita sedih kayak anak kecil coba ingin mobil. Ingin mobil siang itu. Ya. Itu suka ngigong malam itu, betul nggak? Tanya, "Abi tadi aku mimpi naik mobil." Ada suka begitu. Atau mungkin juga ibu-ibu pernah juga ingat siapa tiba-tiba mimpi kan ya? Itu psikis aja. Jelas tidak? Ya karena siangnya cinta dengan seseorang ingat, pasti akan ke bawah mimpi itu. Itu biasa saja gitu. Yang terakhir, memang disebutkan Bu. Jadi ada, Allah izinkan itu ya. Itu memang agak-agak harus paham benar ya. Ada kitab bagus, judulnya kitab Ruh. Karangan Imam Ibnu Qayyim. Ibu punya buku itu enggak? Punya Bu? Punya, coba cari ya. Enggak, saya kan ini waktu terbatas, aku tidak memuaskan. Kalau ingin lebih tanya itu, ada buku judulnya apa? Ruh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bu. Bagus sekali bukunya. Singkatnya bagaimana kata beliau? Sangat mungkin orang yang hidup lewat mimpi itu bertemu dengan ruh. Tapi ruh yang bagaimana dulu gitu. Ya, ruh orang-orang beriman. Ya. Dan memang disebutkan juga sahabat Nabi itu ada yang ketika mati syahid, ya dia punya hutang gitu ya, punya hutang itu. Saya lupa lagi, tidak hadir di ingatan saya namanya. Punya hutang, belum sempat dibayar gitu. Dan gelap kuburnya itu. Dia bermimpi, apa mimpi datang agar minta bayarkan hutang gitu loh. Akhirnya dibayarkan, terang. Ya, seperti itu. Nah kita lihat itu mimpi seperti apa. Dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat ya. Karena ada orang yang datang. "Saya bapak kamu. Wah, nih amalkan wirid ini agar kamu bisa." Nggak bisa kan begitu ya. Nggak jelas. Oh, ujung-ujungnya turun ngaku nabi gitu misalkan. Wah, saya dapat ilham, dapat apa wangsit. Ya, yang itu banyak betul gitu nggak benar itu, tolak itu. Dia ada fikihnya Bu ya, fikih rutu ada fikihnya. Memang agak panjang lebar memang. Tapi simpelnya begitu ya, ke orang beriman insya Allah. Yang kedua tadi tentang ziarah kubur, dianjurkan. Kapan saja dianjurkan. Apakah ruh bisa mendengar? Tidak ada dalilnya. Jelas tidak Bu? Kecuali terakhir. Ketika seseorang menguburkan jenazah, langkah terakhir. Seorang yang paling terakhir di kuburan, gitu ya, maka akan datang malaikat, gitu kan, mulai di sidang itu ada. Selebihnya, Allah alam. Makanya Bu, bab ruh itu kan bab yang Quran menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh, gitu ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, kata Nabi, qul ruhu min amri rabbi, katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Nah, jadi jangan ngarang-ngarang. Ini babnya bab akidah. Kita nggak tahu menahu kan. Kenapa? Karena di sana suka ada yang jahil Bu, si jin. Nah itu. Jin jatuh suka menyesatkan kita, bab yang begini dia suka datang menyesatkan kita. Intinya apa yang paling kuat? Ziarah kubur kapanpun juga lakukan. Ya. Yang paling penting apa Bu? Doanya. Aduh tuh datang ke kuburan mama mengadaguan tete di mana gitu kan. Kerunya mama ngadaguan yang dikiriman. Enggak benar. Kita ziarah kubur ke kuburan itu kan yang ada kuburannya. Oh maka tadi anu sigano kubur anu maota tilalap teka pangija saja di mana coba? Enggak tahu kan. Doa yang paling penting ya sudah. Doa yang paling penting nyampe tidak kepada mereka nyampe insyaallah, doakan kebaikan ya. Kalau kita sayang tuh begitu, bukan ngegulung kuburan anak. Di tembok alus, di kembangan, pakai lampu, pakai rumah, wah jadi mewah spesial gitu kan. Nah itu nggak boleh itu, jelas tidak. Udah,
Ya paling penting doakan. Kalau sayang kalau mereka doakan. Kalau ada kuburan sekali ziarah saja, bebas. Jangan menghususkan di hari tertentu, jangan, nggak ada dalilnya. Datang sebatas kita ingin ingat mati, boleh tidak? Boleh. Bersihkan kuburannya kan begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita mengarang-arang gitu kan, sampai kemudian, aduh, si bapak ngadaguan, murid karunyanya, mawa naon, mawa sayur, narantang misalkan. Tidak, mereka perlu doa kita. Jelas tidak Bu? Doa kita. Doa dimanapun juga perlu. Beres sholat doakan, terus doakan terus. Sesekali boleh berkunjung ya, boleh berkunjung. Untuk melepaskan kerinduan juga boleh lah. Ya lihat kuburannya, belajar ingat mati gitu kan. Kira-kira kalau saya mati ya didatangi siapa gitu kan. Gitu Bu, Allah alam bisawab. Cukup. Baik, sudah mau maghrib ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini melembutkan hati kita ya. Buat saya pribadi, saya sangat mengambil manfaat ketika membahas hadis-hadis tadi itu. Saya merenung juga, ya Allah, saya selamat tidak nanti gitu. Begitulah seharusnya kita. Insya Allah kalau kita mengisi umur yang terisi dengan amal-amal soleh dan yakin kepada Allah, semoga ini kita termasuk orang yang diwafatkan husnul khatimah dan mendapatkan kenikmatan di alam kubur dan dihindarkan dari azab kubur. Yang sudah meninggal orang tuanya, suami, istri, siapapun yang orang-orang yang dikasihinya, yakinlah insya Allah kita akan ketemu lagi gitu di surga. Dengan syarat tadi beriman, kita punya iman. Ya. Layakkan diri kita ya agar layak kembali berkumpul di surga. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.